Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Syaharani. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi. Dan simak videonya. Nah, kita sering mendengar kata teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi? Secara umum, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi diterapkan guna untuk pengelolaan informasi yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional globalisasi, perlunya waktu tanggap respon time yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Kita lanjut dengan fungsi teknologi informasi. Ada 4 fungsi teknologi informasi. Yang pertama, menangkap atau capture. Dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda memakainya untuk menyimpan informasi. Yang kedua ada penyimpanan storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media. Misalnya saja disimpan ke hard disk, tape, disket, CD, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mengolah atau processing, mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan lain sebagainya. Yang keempat ada menghasilkan, generating, berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh yang sederhana adalah grafik dan tabel. Selanjutnya, tujuan dan manfaat teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecah masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan terciptanya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia itu menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi ini kemudian diciptakan. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik dikarenakan ada teknologi informasi yang membantu aktivitas menjadi efisien dan efektif. Manfaat
ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya, seperti contoh untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Dan untuk industri dan manufaktur, dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta mengontrol mesin produksi dengan tepat yang baik. Dan ada juga manfaat untuk di kesehatan atau di kedokteran. Bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan, teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kesehatan saat ini, seperti scan, radiologi, maupun USG. Nah, sekarang kita akan membahas teknologi informasi di bidang kesehatan. Di slide PPT tadi, kita membahas tentang teknologi informasi secara dasar. Di sini kita membahas teknologi secara di bidang kesehatannya. Penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan diyakini dapat memberikan berbagai manfaat bagi provider pelayanan kesehatan. Dengan dukungan teknologi tersebut, manfaat yang dapat diperoleh diantaranya adalah tersedianya informasi kesehatan pasien yang akurat dan komprehensif, sehingga provider dapat memberikan berbagai kemungkinan perawatan terbaik. Lebih lanjut, dengan penerapan teknologi informasi yang lengkap dan akurat dapat membantu dalam memproses diagnosa, meminimalkan medical error, serta dapat menawarkan pelayanan kesehatan yang aman dengan biaya rendah. Untuk memperkaya informasi dan pengetahuan terkait pengguna teknologi informasi pada proses pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya meningkatkan mutunya. Website mutu pelayanan kesehatan akan menyajikan berbagai artikel dan informasi terkait pengguna teknologi tersebut di berbagai aspek pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir ada manfaat teknologi di bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan: 1. Memudahkan pasien. Keuntungan teknologi di bidang kesehatan yang pertama adalah memudahkan pasien. Hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Yang kedua ada mempersingkat waktu tunggu pasien. Nah, biasanya kita melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat mengantri hingga berjam-jam, itu membosankan, bukan? Nah, namun kini dengan adanya teknologi informasi di bidang kesehatan, Anda tidak perlu lagi menunggu lama. Cukup dapat membuat janji secara online, lalu melakukan konsultasi secara tatap muka di pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada penyimpanan dan perawatan. Data menjadi lebih mudah. Teknologi informasi tidak hanya memudahkan dari sisi pasien dan tenaga medis saja, namun ternyata juga membantu sisi penyedia layanan kesehatan. Dengan adanya teknologi informasi, penyedia layanan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data-data penting milik pasien, seperti rekam medis atau data penting lainnya. Yang keempat ada alat pemasaran. Nah, alat pemasaran juga menjadi teknologi dalam sektor kesehatan loh. Nah, pelayanan kesehatan dapat menjadi teknologi sebagai alat pemasaran layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat memasang iklan atau membuat website yang memuat informasi mengenai produk-produknya. Yang terakhir ada menjangkau pasien lebih luas.
Teknologi membuat pelayanan kesehatan menjangkau pasien secara lebih luas. Dengan adanya teknologi, pasien dari berbagai daerah dapat mengetahui mengenai keberadaan dan informasi pelayanan kesehatan secara mudah. Nah, hal ini meningkatkan angka kunjungan pasien ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lainnya dan membuat kesehatan lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, penjelasan di atas pastinya sudah cukup dong dan cukup lengkap untuk menambah wawasan Anda tentang teknologi informasi. Banyak dampak positif dan banyak juga terdapat sisi negatifnya. Kita harus bijak menggunakan teknologi informasi. Dan saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.